Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa dalam kegiatan belajar online dalam pelajaran seni budaya. Untuk anak-anak kelas 11 tentu kalian belum mengenal saya, karena saya di kelas 10 tidak mengajar kalian. Nah, saya perkenalkan diri dulu bahwa perkenalan itu penting ya, karena kita nanti dalam kegiatan selanjutnya perlu banyak mengenal, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, maka kita harus saling mengenal terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Fergianto Yudi Setiautomo, tapi cukup dipanggil dengan Pak Ferry. Nah, untuk mata pelajaran seni budaya ini, basis saya adalah dalam pelajaran seni rupa. Nah, dalam semester ganjil ini di kelas 11, dalam pembahasan pertama adalah kita bahas tentang apresiasi karya seni. Nah, ini saya khususkan dalam apresiasi karya seni rupa. Nah, saya sapa dulu kalian untuk mengembalikan memori kalian pada kelas terdahulu, yaitu di kelas 10, untuk mengembalikan memori, sekedar untuk menghangatkan pelajaran ini. Bila kalian nanti menerima apa yang saya sampaikan. Nah, dalam pelajaran seni rupa, tentu kalian sudah mempelajari bahwa seni rupa itu adalah karya yang berupa benda. Nah, kalau karya yang berupa benda dalam kehidupan manusia, dalam kebudayaan manusia, ya, maka kedudukan seni rupa adalah pada semua benda ciptaan manusia. Ini adalah merupakan sebagai yang dikatakan sebagai artefak budaya. Ya. Jadi budaya itu ada yang sifatnya itu aktivitas, ada yang sifatnya artefak. Nah, untuk karya seni rupa dan benda-benda lainnya merupakan artefak budaya. Nah, saya ingatkan dulu untuk pemanasan. Dalam karya seni rupa perlu kita pelajari adalah yang pertama adalah unsur-unsur yang membangun pembuatan karya seni rupa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sampai pada konsep, sampai pada bahan, sampai pada teknik. Nah, yang pertama untuk pemanasan ini, sekali lagi saya ulangi, untuk pemanasan ini tentu kalian sudah hafal, karena ini merupakan semacam kemampuan dasar bagi kalian untuk belajar seni rupa, bahwa unsur dasar seni rupa itu terdiri dari yang pertama adalah titik, ya, titik. Dari titik 1 ke titik 2 disambung menjadi garis, ya. Kedua adalah garis. Dan yang ketiga, dari garis yang disambung minimal ada 3 garis membentuk suatu bidang. Dari bidang yang dibangun, yang disusun akan membentuk bangun. 4 unsur seni rupa. Yang kelima adalah adanya warna. Karena dunia ini berwarna, apapun yang kita lihat adalah berwarna. Seperti lukisan ini, jelas ada warnanya, ada bentuknya, ada garisnya, ada titiknya. Nah, itu sudah merupakan unsur seni rupa yang ada dalam sebuah karya. Selanjutnya, dari warna kita beralih pada tekstur. Tekstur itu apa? Nilai raba. Nilai raba, baik itu nilai raba yang asli maksudnya adalah bahwa bisa dirasakan bahwa benda yang kita sentuh ada nilai kasar atau lembutnya, atau nilai raba yang berdasarkan hanya nilai raba semu. Artinya seolah-olah kasar, seolah-olah halus, seolah-olah mengkilat, tapi hanya tampilan
visual berdasarkan pewarnaan. Nah, itu adalah saya terangkan tentang unsur-unsur seni rupa sebagai pemanasan karya. Nah, unsur-unsur seni rupa sudah tuh ya, tentu kalian sudah tahu ya. Tadi saya hanya pemanasan saja. Nah, untuk apresiasi. Nah, apresiasi itu digunakan untuk apa dalam karya seni? Ya. Dalam pelajaran seni rupa, apresiasi itu untuk apa? Nah, ini perlu saya terangkan lebih dulu. Dalam artian, apresiasi adalah kita menghargai sesuatu. Menghargai dari sesuatu yang ada di depan kita. Sebagai interaksi kita, komunikasi kita, ini perlu kita hargai. Kalian berinteraksi dengan teman kalian, ada teman yang lebih tua, ada yang lebih muda, ya kan? Pada guru, pada orang tua dan sebagainya, itu ada apresiasinya tersendiri. Nah, untuk karya seni rupa tentu saja ada apresiasinya tersendiri. Nah, kita kembali ke tentang seni rupa. Seni rupa sudah saya katakan tadi adalah benda. Semua ciptaan benda manusia itu selalu ada seni rupanya. Baju, sepatu, bangku, dan lain sebagainya. Sampai yang teknologi tinggi, transportasi, HP kalian, televisi, dan sebagainya, itu adalah ada unsur seni rupanya. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa ada unsur seni rupanya? Nah, ini saya bicarakan secara mendasar dulu, ya, bahwa tentang kebudayaan, tentang artefak budaya, yaitu benda-benda rupa, itu selalu membutuhkan yang namanya keindahan. Nah, kenapa? Karena memang manusia selalu membutuhkan keindahan. Ada tuntutan yang secara kodrat bahwa manusia itu membutuhkan keindahan. Nah, keindahan kalau kita dasarkan dalam teori, keindahan ada dua, yaitu satu, keindahan tentang alam, dan keindahan tentang seni. Tentang seni itu adalah yang diciptakan oleh manusia. Jadi keindahan yang diciptakan manusia adalah seni. Tapi kalau keindahan yang diciptakan Tuhan adalah pada alam. Pada alam. Dari mulai yang paling sederhana mungkin hanya batu, ya kan? Batu itu indah. Gak ada batu yang tidak indah. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak indah. Ini patut digarisbawahi. Karena ini akan memberikan nilai moral positif tentang kedudukan seni dan alam sebagai ciptaan manusia. Manusia ciptaan Tuhan, mohon maaf. Nah, manusia menciptakan benda-benda rupa, menciptakan benda-benda yang berguna. Kemudian ada unsur keindahan selain fungsional. Ada unsur yang benar-benar indah hanya sebagai karya seni rupa saja, sebagai karya seni murni. Nah, apresiasi yang nanti ini saya lanjutkan itu adalah apresiasi tentang karya seni murni yang ada di sini, lukisan ini, ya, ini adalah karya seni murni. Nah, perlu saya beritahukan ya, bukan saya kok promosi, tidak, tapi kan saya perlu menjelaskan lukisan ini dari mana, ya kan? Ini lukisan saya, ya. Ini karya saya yang sudah sangat lama sekali. Waktu saya masih di perguruan tinggi, akhir-akhir mau menjelang lulus, ya, pada tahun 97. Ini karya saya. Ini karya seni. Kok saya pede dengan karya seni? Kenapa? Iya, karya seni. Kadang orang ngomong kok seni kan gitu kan? Begitu kok seni. Nah, saya bisa mengatakan ini karya seni karena ini sudah teruji. Kenapa tidak saya sebutkan seperti itu? Maksudnya saya sebutkan semacam itu karena apa? Ini pernah mengikuti seleksi nasional. Nah, ya ini sekedar pengetahuan bagi kalian
bahwa karya ini pernah ikut dalam seleksi nasional, masuk dalam 100 besar karya nasional Yayasan Seni Rupa Indonesia yang disponsori Philip Morris dulu tahun 97, dan alhamdulillah saya dulu masuk dalam seleksi 100 besar nasional. Dari sekitar 1.600 karya seluruh Indonesia, saya terpilih dalam 100 karya yang dipamerkan di Jakarta dan di kota-kota. Besok itu saya berani mengatakan bahwa ini adalah karya seni murni dan ini karya saya. Nah, apresiasinya adalah bahwa perlu kita ketahui karya ini ada konsepnya. Saya berkarya mengawalinya dengan gagasan, ada kemauan, ada kerentak hati, ya kan? Kerentak hati sebagai pikiran dan perasaan kami saya wujudkan dalam bentuk karya. Nah, konsep saya ini adalah sebenarnya tentang pembagian objek, ya kan, pembagian objek yang terpecah-pecah dalam beberapa bidang yang mungkin tidak selayaknya bahwa bentuk tersebut seperti itu, tapi itu mewakili sesuatu yang ingin saya gagas, yang ingin saya sampaikan dalam sebuah karya. Nah, pertanyaan, apa itu konsep? Dalam konsep karya seni, konsep karya seni adalah suatu gagasan yang mengikat, antara lain adalah tentang tekniknya, tentang temanya, tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan. Nah, ini diikat dalam suatu konsep. Nah, tadi saya bilang konsep saya adalah sebenarnya adalah hanya menggambar, ya, menggambar dari beberapa bagian bidang-bidang dalam kesan plastis, seolah-olah utuh tapi hanya kesan tampilan visual dari pewarnaan, ya, untuk mewakili ekspresi saya. Konsep saya adalah semacam itu. Nah, sudah satu tentang apresiasi, kita bahas tentang konsep. Nah, yang kedua tentu adalah masalah teknik. Teknik itu serangkaian proses yang berkaitan dengan pengolahan bahan dan alat, ya, pengolahan bahan dan penggunaan alat untuk menciptakan gambar. Jadi kita bicara dalam konteks karya seni lukis, berbaca adalah gambar. Jadi tekniknya untuk menghasilkan gambar adalah dalam serangkaian teknik, dalam proses bahan dan penguasaan alat. Nah, bahan yang saya gunakan ini adalah cat akrilik. Cat akrilik adalah cat yang berbasis air, artinya cat itu menggunakan pengencer, menggunakan air saja. Tekniknya adalah teknik kuas. Teknik kuas, menggunakan kuas. Ini tipis, ya, menggunakan kuas. Kemudian secara teknis, untuk saya bisa menghasilkan gagasan saya tentang konsep saya bahwa benda-benda itu disusun bisa menjadi bentuk. Jadi bangun-bangun disusun menjadi bentuk semacam dinosaurus, T-Rex, ada semacam hewan-hewan purba semacam ini, nah, semacam itu. Ini saya menggunakan teknik realis. Teknik realis, yaitu teknik yang mencoba menggambar, menampilkan bentuk visual secara plastis, seolah-olah itu ada kesan gelap terang dan pencahayaan. Jadi tekniknya berdasarkan teknik realis, menggunakan bahan yaitu catnya adalah cat akrilik dan tekniknya adalah teknik kuas. Ada teknik kuasnya, ada teknik dusel, ada teknik kuas biasa,
ada yang totol semacam ini, ya. Demi apa? Demi untuk menghasilkan kesan visual. Kesan visual seolah-olah benda-benda ini adalah benda-benda yang plastis atau benda-benda yang utuh. Sudah berapa tadi? Sudah 2 apresiasi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah temanya apa? Jadi ini saya memberikan apresiasi yang paling mudah dulu, ya, paling mudah bagi orang awam kalau menyaksikan sebuah karya seni. Kalau orang awam menyaksikan karya seni, paling yang dilihat adalah bentuk keseluruhan dulu. Oh, ini gambar apa? Maksudnya apa? Nah, maksud itu dirangkai, disatukan dalam kesatuan tema. Tema ini juga berasal dari gagasan saya tadi. Saya mencoba membangun suatu benda, suatu bentuk dari beberapa benda untuk mewakili ekspresi. Nah, apa temanya? Temanya ini tentang peradaban manusia yang rawan akan bencana atau kehancuran. Jadi ini bertema tentang peradaban manusia. Tapi loh kok T-Rex, Pak? Loh kok dinosaurus? Kenapa? Ini saya flashback, ya kan, kembali ke masa lalu, bahwa dulu ada peradaban, yaitu hewan-hewan besar, ya, dalam sejarah, ya kan, dalam sejarah itu yang ditemukan fosil-fosilnya bahwa dulu bumi itu dihuni oleh makhluk raksasa. Belum ada manusia, belum ada Adam dihuni itu. Dan kemudian kabarnya, ya, karena itu kita tidak tahu peristiwa yang sebenarnya, tapi dari peninggalan-peninggalan itu bahwa diketahui bahwa ada peradaban hewan-hewan besar yang kemudian musnah, hancur oleh suatu bencana. Nah, itu bencananya dua kali nih. Nah, sini. Ini ada gedung-gedung, yang ini perwakilan dari peradaban manusia, dan ini ada gedung yang seolah-olah terpotong. Nah, ini kan. Nah, ini. Ada semacam cahaya-cahayanya, semacam ini cahaya ini mewakili sebagai sesuatu yang mengagetkan dari kelompok ini. Ada kelompok hewan-hewan besar, meresahkan. Oleh sebab itu judulnya dari tema itu, dari tema tanggal kita mengecil lagi, mengurus pada judulnya apa? Judulnya tentang, yaitu kegelisahan di kota Saurus. Jadi itu judul dari lukisan saya ini adalah kegelisahan di kota Saurus, di mana ada ekspresi kegelisahan dari makhluk-makhluk besar ini tentang bencana yang datang. Ini adalah gagasan saya, ekspresi saya, nilai-nilai pesan yang ingin saya sampaikan dalam lukisan yang saya buat. Nah, itu ya tentang pokok pembahasan apresiasi. Ini saya bawakan lukisan langsung, karena kalau apresiasi tanpa membawa apa yang harus diapresiasi, maka ya bagaimana? Sebab itu saya bawakan karya langsung, yaitu berupa karya seni langsung. Ini sebagai awal, nanti ada lagi, karena karya seni bukan ini saja, masih banyak jenisnya, masih banyak, dan itu masih perlu diapresiasi supaya kalian bisa memahaminya. Itu ya, saya cukupkan sekian untuk satu season ini pada pembelajaran online tentang apresiasi seni, karya seni rupa. Nah, terima kasih atas perhatiannya, dan kita jumpa di lain kesempatan, mungkin dalam pembelajaran online atau di kelas. Kita lanjutkan dalam pembahasan lebih lanjut. Sampai jumpa.